Bersiap-siaplah kawan-kawan BPD di seluruh tanah air. Jika disetujui oleh DPR dan pemerintah, maka BPD akan menjadi seperti mayat hidup. Mohon maaf, mati enggan, hidup pun tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya di channel Peduli Desa 87. Alhamdulillah kali ini saya berkesempatan membuat video ini guna menyoroti yang lagi viral di grup-grup BPD di tanah air, yaitu perihal rancangan perubahan undang-undang desa yang konon saat ini masih sedang dibahas di DPR. Saya adalah BPD, dan jika ada pendapat atau statement dalam video ini terkait dengan RU tersebut, insya Allah itu murni dari saya dan sebagai suara hati saya pribadi, dan saya tidak menyalahkan siapapun atau pihak manapun. Tapi sebagai BPD tentu bolehlah saya menyampaikan kegundahan hati seorang BPD terkait dengan rencana atau rancangan undang-undang desa yang meresahkan kawan-kawan BPD beberapa waktu belakangan ini. Kenapa RUU Desa Perubahan kedua tersebut saya bilang meresahkan? Karena dalam beberapa pasal yang diusulkan ditengarai akan mematikan peran vital BPD. Apa itu? Yaitu pengawasan kinerja kepala desa. Apabila fungsi tersebut ditiadakan, ya sudah, BPD akan menjadi seperti mayat hidup ya, dalam tanda kutip. Padahal untuk dipahami oleh para pembuat kebijakan, yang membuat BPD itu percaya diri dan semangat bekerja adalah karena adanya fungsi kontrol ini tadi. Walaupun tunjangannya sangat tidak layak bila dibandingkan dengan fungsi yang cukup berat tersebut. Sebab jika BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya menemukan sebuah fakta yang tidak wajar, bukan tidak mungkin dia akan mengalami intimidasi hingga kekerasan fisik. Kasus terbaru saja di bulan Januari kemarin, sebagai contohnya ya, terjadi pemukulan terhadap ketua BPD oleh kepala desa hanya gara-gara masalah tempat musyawarah pemilihan panitia kepala desa. Ini terjadi di salah satu desa di Bangkalan. Bagaimana jika masalah tersebut lebih parah dari itu, misalnya seperti korupsi kepala desa atau lain sebagainya, tentu tidak bisa dibayangkan. Nah, dalam dokumen rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal tentang fungsi atau kewenangan Badan Permusyawaratan Desa untuk melakukan pengawasan kinerja kepala desa rencananya dihapuskan, yakni pasal 61. Nah, adapun bunyi pasal 61 yang rencananya akan dihapus tersebut berbunyi begini. Huruf A, mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada kepala desa atau kepala desa. Huruf B, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan huruf C, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, tiga hal tersebut diusulkan untuk dihapus. Yang artinya bila pemerintah menyetujui usulan tersebut, maka kewenangan Badan Permusyawaratan Desa akan mengecil lagi, tidak ada pengawasan. Adapun jadinya isi apa yang menjadi kewenangannya antara lain: 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menyelenggarakan musyawarah desa. 3. Membentuk panitia pemilihan kepala desa. 4. Menyampaikan keputusan musyawarah desa tentang pemberhentian kepala desa kepada bupati atau wali kota untuk disahkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Jadi silahkan teman-teman BPD bisa menilai sendiri kira-kira apa yang akan terjadi pada BPD jika rancangan usulan atas perubahan undang-undang desa ini benar-benar disetujui oleh pemerintah. Yang lebih parah lagi, termasuk dalam usulan tersebut adalah penghapusan hak keuangan anggota BPD. Kita tahu selama ini BPD mendapat tunjangan setiap bulan yang meliputi tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja. Itu pun menurut saya pribadi sangat tidak sesuai dengan fungsi BPD yang cukup berat dan cukup bertanggung jawab. Nah, dalam pasal 62 huruf 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun usulan perubahannya berbunyi begini: tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf E diberikan berdasarkan pada kegiatan, bukan diberikan setiap bulan yang melekat pada kedudukan. Jadi
Apabila anggota BPD tidak melakukan aktivitas kegiatan dalam pemerintahan desa, maka tidak akan mendapat tunjangan. Jika dalam 6 bulan tidak ada kegiatan musdes atau kegiatan yang sifatnya menjalankan fungsi BPD dalam musyawarah, maka BPD tidak akan mendapat tunjangan. Begitu kira-kira arti dari usulan tersebut dan implikasinya bagi eksistensi BPD ke depannya. Saat ini besaran tunjangan BPD berbeda-beda untuk masing-masing kabupaten. Ada kabupaten yang tunjangan anggota BPD hanya 100.000 setiap bulan, ada juga yang hingga 3,5 juta setiap bulannya. Besaran tersebut tergantung dari komitmen kepala daerah masing-masing. Berbeda dengan BPD yang dalam draft rancangan perubahan undang-undang kewenangan pengawasannya dihapus, di sisi lain status perangkat desa oleh asosiasi PPDI diusulkan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Apakah ini adil? Demikian yang saya share melalui video ini terkait dengan masalah yang sedang viral saat ini, yaitu rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Adapun hasilnya nanti entah disetujui atau tidak oleh pemerintah, mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan NKRI. Semoga kita berdoa kepada Allah SWT, semoga hal-hal yang memberatkan BPD, hal-hal yang membuat ketidakadilan, hal-hal yang membuat ketimpangan sosial di dalam pemerintahan desa semoga tidak terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.